Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami, yaitu sistem otomasi dan pemodelan pertumbuhan tanaman pakcoy. Berikut adalah anggota kelompok kami. Berikutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen dari sistem yang kami buat. Yang pertama ada pot tanaman berisi media tanam yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan tanaman yang akan diamati. Kemudian ada bibit tanaman. Bibit tanaman merupakan objek yang akan diamati pertumbuhan tingginya yang disiram menggunakan sistem otomatis. Yang ketiga ada wadah air berisi air yang berfungsi sebagai wadah air yang digunakan untuk menyiram. Kemudian ada breadboard. Breadboard berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk merangkai dan menyusun komponen-komponen yang ada dalam sistem. Selanjutnya ada microcontroller. Microcontroller berupa Wemos D1 Mini ini berfungsi sebagai kontrol utama yang mengatur pembacaan sensor, aktuator, mengolah data, dan tersambung pada jaringan Wi-Fi ke aplikasi komputer. Selanjutnya ada sensor DHT11 yang merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi dan membaca kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara. Selanjutnya ada kabel jumper. Kabel jumper berfungsi sebagai penghubung komponen-komponen sistem yang terdapat pada breadboard. Selanjutnya ada kabel micro USB. Kabel micro USB micro digunakan untuk menyambungkan microcontroller dengan komputer. Kemudian ada adapter listrik. Adapter listrik sebagai perantara penghubung sistem dengan sumber listrik. Kemudian ada jack listrik. Jack listrik menghubungkan sistem microcontroller dengan adapter listrik. Selanjutnya ada MQTT. MQTT merupakan protokol atau seperangkat aturan yang digunakan untuk berkomunikasi dari mesin ke mesin. Kemudian ada aktuator yang digunakan. Aktuator yang digunakan merupakan aktualisasi dari data yang diolah oleh microcontroller. Beberapa pompa air yang akan mengirim secara otomatis dan motor driver yang akan menyalakan dan mematikan pompa. Kemudian ada Node-RED. Node-RED merupakan aplikasi pada komputer yang digunakan untuk membuat server dan mengolah data. Selanjutnya ada Arduino. Arduino merupakan aplikasi pada komputer yang akan digunakan untuk mengatur dan membuat program. Selanjutnya ada Wi-Fi. Wi-Fi digunakan sebagai transfer data dari sistem ke server yang akan diolah nanti datanya. Kemudian ada sumber listrik. Sumber listrik digunakan untuk menyalakan pompa dan komponen-komponen sistem lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari sistem yang kami buat. Sistem dibuat untuk melakukan penyiraman tanaman secara otomatis sesuai kelembaban yang dibutuhkan, agar dapat terjaga ketersediaan air dalam tanah yang kelembabannya terlebih dahulu dideteksi dan diukur. Selain itu, sistem juga dibuat untuk mendeteksi dan mengukur kelembaban tanah, kelembaban udara, dan suhu udara, menggunakan microcontroller, sensor, dan aktuator. Selanjutnya, menggunakan aplikasi Node-RED dan Arduino, data kelembaban tanah, kelembaban udara, dan suhu udara akan dipantau dan dicatat yang kemudian akan diolah. Dicatat pula tinggi tanaman yang diamati tiap harinya, sehingga dapat dibuat permodelan matematikanya. Berikut adalah diagram arsitektur sistem dari sistem tersebut. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan sistem yang dibuat. Pertama, kita sambungkan sistem dengan power supply atau sumber listrik. Ketika disambungkan dengan power supply, sensor yang diatur oleh microcontroller akan membaca dan mendeteksi kelembaban tanah. Kemudian, apabila kelembaban tanah kurang dari 50%, microcontroller akan menyalakan motor driver akan menyalakan pompa air dan akan menyalurkan air untuk menyiram tanaman secara otomatis. Pompa akan berhenti ketika kelembaban air yang sudah dibaca oleh sensor melebihi 50% atau sudah 50%. Selanjutnya, microcontroller akan mentransmisikan
data kelembaban udara, kelembaban tanah, dan suhu udara melalui jaringan WiFi ke aplikasi atau ke server yang nantinya akan diolah. Nah, berikut adalah ketika pompa sedang memompa air ke dalam pot. Coba kita cabut sensornya agar kelembaban yang dibaca kurang dari 50%. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita tancapkan lagi dan membaca 50%, pompa akan berhenti. Perangkat otomasi yang telah dirakit disambungkan ke laptop. Masuk pada langkah kerja. Yang pertama adalah cara membuka flow dari Node-RED. Yang pertama itu kita buka command prompt dan mengetik tulisan Node-RED seperti ini, lalu akan muncul link HTTP berikut. Lalu kita copy ke Google dan akan muncul flow dari Node-RED-nya. Nah, yang kita gunakan di sini ada tentang info-to-bus sama GUI-nya. Kalau yang info-to-bus ini berfungsi untuk menyimpan data ke Influx. Nah, ini tuh buat sambung ke Influx DB-nya dengan tokennya ini. Dengan token yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, di Influx DB itu akan terekam lokasi sama waktunya, terus ada waktu ketika penanaman, waktu ketika panen, dan nama tanaman yang digunakan yaitu pacoy, lalu ada anggota kelompok, dan di sini ada data tinggi. Data tinggi ini bisa kita ubah sesuai dengan tanggal dan tingginya. Lalu kita timestamp dan diinjek, kemudian datanya akan terupload ke InfluxDB. Kemudian di sini ada flow lain yang digunakan seperti ini server yang kita gunakan, server ITB, dan ke data kelompok 9, terus data yang server yang ini tuh akan terinput ke CSV, lalu akan diubah divisualisasikan menjadi chart berupa temperatur, terus humidity, dan pompa. Lalu di sini ada server juga berupa Ajax, dan di sini ada pump control. Pump control ini sebenarnya tidak bisa kita kontrol lagi karena sudah bekerja secara otomatis, di mana ketika kelembaban dari tanahnya ini kurang dari 50, maka pompanya akan otomatis menyala, dan jika lebih dari 50 akan otomatis berhenti. Nah, berikut ini ada flow dari database on demand, yaitu database pada saat pengambilan data. Datanya itu bisa diambil ketika seminggu sekali, 3 hari sekali, 1 hari sekali, 6 jam sekali, 1 jam sekali, dan 15 menit sekali. Nah, ini tuh nanti semuanya akan dimasukkan ke InfluxDB dan terekam di sana. Lalu di sini ada data real time yang bisa kita injek kapanpun. Nah, lalu di sini ada server MQTT juga, konsepnya sama, yaitu datanya disimpan di InfluxDB-nya. Selanjutnya dari Node-RED ini kita bisa langsung buka server dari InfluxDB-nya. Tampilan dari InfluxDB seperti ini, kita ke Explore, dan sebelumnya itu kita masukkan token username, SITH, dan passwordnya. Lalu nanti kita buka Explore, lalu di sini karena kita simpan datanya itu di BA3107, maka kita pilih BA3107 dengan measurement-nya di kelompok 09 data dan info, di mana info ini berisikan anggota, tinggi, daytime, lokasi, sama tanamannya. Sedangkan kalau di data ini itu ada data AM, AT, SM, dan PAM. AM ini kelembaban udara, kalau yang ini suhu udara, AT itu suhu udara, dan SM ini kelembaban tanah. Nah, ini filternya, dan kita mean dan listingnya dipilih, lalu di-submit. Nah, ketika di-submit, itu akan muncul grafik seperti ini. Jadi, ini adalah grafik data dari tugas selama 9 hari yang dilakukan oleh kelompok 9. Selanjutnya adalah metode pengukuran.
Variabel kontrol dan variabel terikat dapat dilihat pada gambar. Cara membaca sensor kelembapan yaitu sensor pada awalnya membaca dengan skala 0 sampai 1024 sehingga diperlukan kalibrasi, lalu diubah range analog read menjadi 0 sampai 100 dengan persamaan yang sesuai sehingga sensor akan membaca hanya dari 0 sampai 100. Pada percobaan kami tidak didapatkan error, namun apabila didapatkan data yang error, maka hal tersebut karena jenis tanah atau media tanam yang digunakan atau dari air ataupun dari pengaruh laju fotosintesis. Kita masuk ke pengolahan data. Jadi untuk mengambil data dari influx DB-nya ini, itu kita masukkan dulu di measurement-nya, ini sesuai dengan kelompok 9 data dan info. Terus yang kita masukin itu yang bernilai aja, jadi yang AM, AT, height, SM, dan juga PAM. Filternya juga dimasukin, dan di sini di aggregate function itu kita custom yang main dan distinct. Nah, karena kita mau mengolah datanya itu hanya setiap 6 jam, jadi kita di sini pilih yang 6 jam. Terus kita bisa klik submit, dan kita bisa download CSV-nya di sini. Nah, setelah itu kita langsung ke Excel. Nah, untuk menginput CSV ke dalam Excel itu caranya kita ke bagian data dulu. Nah, di sini ada from text or CSV. Nanti diklik dan kita input si file CSV yang udah di-download dari InfluxDB tadi. Nah, hasil inputannya itu nanti akan berupa tabel seperti ini yang bisa difilter di sininya. Filternya itu bisa ada AM, ada AT, SM, POM, dan HEI, dan beserta nilai-nilainya, dan juga di sini ada jamnya. Ini sampai ke bawah, lalu kita masuk ke grafik AM. Nah, untuk AM ini sendiri, grafiknya itu terdiri dari perbandingan AM dan juga tinggi tanaman yang didapatkan. Jadi untuk inputnya, untuk nilai input di sini kita masukkan semua data AM yang kita peroleh selama masa tugas besar 9 hari ini setiap 6 jam. Ini kita masukkan semua di input. Lalu untuk outputnya itu kita masukkan tinggi tanaman kita selama masa tugas. Setelah dimasukkan nanti akan terbentuk grafik seperti ini. Yang merah ini, yang oranye ini, dia itu nilai dari AM-nya. Dan yang kuning ini dia nilai si I dan ini. Dan untuk angka penguatan yaitu didapatkan sebesar 0,35, untuk alfanya 0,01, dan betanya 41,08. Dan untuk kuadrat kesalahan sendiri dari kelompok 9 ini sebesar 4,36, yang artinya tidak terlalu besar karena bisa dilihat sendiri angkanya di sini ini. Untuk galatnya tidak begitu besar. Ini untuk grafik kelembaban udara. Lalu lanjut untuk kemudian ini adalah grafik untuk suhu udara. Sama seperti tadi, kita masukkan untuk input ini nilainya untuk AT, dan untuk outputnya sendiri itu untuk tinggi tanaman yang didapatkan. Nah, untuk AT sendiri ini didapatkan nilai K sebesar 0,76, nilai alfa sebesar 0,01, dan nilai beta sebesar 29,83. Nah, kuadrat kesalahan untuk AT ini sendiri sebesar 3,62. Dan koefisien korelasinya itu 0,93 atau sebesar 93%. Bisa dilihat di sini galatnya tidak terlalu besar karena dilihat dari grafiknya. Dan inilah grafik untuk AP. Oke, kita next selanjutnya untuk kelembaban tanah. Sama seperti tadi, input dan outputnya disesuaikan dengan datanya dan didapatkan untuk SM ini nilai penguatan atau K-nya itu sebesar 0,29, nilai alfanya yaitu 0,01, dan nilai betanya sebesar 30,61. Nah, untuk kelembaban tanah ini kuadrat kesalahannya itu sebesar 6,62, dan untuk koefisien korelasinya itu sebesar 0,94 atau 94% yang didapatkan oleh kelompok 9. Jika dilihat lebih jelas lagi, perbedaannya tidak terlalu signifikan untuk galatnya. Dan inilah grafik SM.
Oke, selanjutnya yaitu kita akan mengolah data yang dari info tadi sehingga kita bisa membentuk grafik perbandingan antara AM, AT, dan SM di sini. Nah, ini untuk garis yang oranye itu dia nilai AM. Kemudian untuk yang kuning dia adalah nilai SM. Nilai abu, grafik yang abu itu AT. Dan yang biru ini adalah tinggi tanaman. Dan yang hijau adalah PAM. Dimana PAM ini hanya sesekali menyalanya karena kita menggunakan parameter jika tanah sudah mencukupi kelembaban lebih dari 50%, pompanya akan mati. Kemudian jika tanah kelembabannya itu kurang dari 50%, maka pompanya akan menyala dengan sendirinya. Nah, untuk nilai dari AM-nya ini sendiri fluktuatif ya, jadi dia bisa naik dan juga turun sepanjang kita melakukan penelitian. Dan nilainya ini berkisar sekitar di 80 sampai 70. Nah, untuk nilai AM sendiri mencapai nilai terendahnya itu sekitar 60 pada hari keempat. Nah, selanjutnya di sini yang di bagian kuning yaitu untuk nilai kelembaban tanah. Dia juga bernilai fluktuatif namun lebih stabil untuk grafiknya. Dan dia mencapai nilai terendahnya itu sekitar 35 di hari ke-8. Oke, selanjutnya untuk nilai AT sendiri ini dia lebih stabil lagi kalau dilihat, walaupun dia bernilai naik dan turun, namun dia range-nya ada di 20 sampai 30. Dan untuk height-nya bisa dilihat pertumbuhan ini meningkat selama masa kita melakukan percobaan untuk tubus ini. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.